Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan TV Polytron Kristal sama halnya Polytron Slim ya. Kata yang punya ada suaranya, cuma tampilan gambarnya beda sama semestinya. Jadi mungkin teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya ya. Kita coba dan kita hidupkan untuk TV-nya. Nah ini dia untuk tampilan gambarnya ya teman-teman ya. Gambarnya pelangi. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. 21 inci ya teman-teman ya. Dan untuk casing belakangnya belum saya bukain ya, masih menempel. Langsung saja kita bongkar dulu teman-teman ya, untuk jenis kerusakan ini. Berhubung untuk kerusakan ini kadang-kadang untuk teman-teman semuanya pernah mengalami kasus serupa seperti saya. Tampilan ada pelanginya, cuma suaranya normal ya. Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Oke teman-teman, ini mesinnya ya. Untuk Polytron, barangkali teman-teman punya kesamaan kerusakan jenis tadi ya. Kita bongkar dulu. Berhubung ini masih menempel teman-teman ya. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Kita bongkar dulu. Yang pasti teman-teman ya, untuk kerusakan gambar pelangi dan suaranya ada, itu bisa mungkin gejalanya di beberapa macam part atau komponen yang rusak. Sebelum menindaklanjuti untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya, alangkah baiknya kita cek dulu beberapa komponen yang penting di area mesin Polytron ini. Ini adalah MOSFET-nya teman-teman ya. MOSFET-nya menggunakan K7A65D ya. Ini K7A65D untuk MOSFET-nya ini. Sedangkan untuk ini adalah untuk transistor horizontalnya menggunakan D5024 ini ya. Untuk flybacknya menggunakan ini dia, sempat terlepas teman-teman ya, menggunakan BSC 25-0223N ya. Ini untuk flybacknya, ini ya flybacknya. Sedangkan untuk IC vertikalnya, ini dia IC vertikalnya menggunakan TDA 8172 teman-teman ya. Ini IC vertikalnya. Pada umumnya bisa juga menggunakan LA78141 ya untuk jenis TV Polytron ini. Sedangkan untuk IC audionya, ini adalah IC audionya menggunakan TDA 7266 untuk IC audionya. Langsung saja kita eksekusi teman-teman ya. Untuk jenis kerusakan ada suara tapi gambar pelangi saja. Mungkin teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Alangkah baiknya sebelum menindaklanjuti jenis kerusakan tadi, kita cek dulu bagian sini ya. Ini adalah metrik RGB. Barangkali untuk soketnya, atau untuk pin atau kabel fokusnya yang korosi atau istilahnya jamuran teman-teman ya. Nah ini dia, ini adalah kabel fokus, sedangkan ini adalah kabel G2. Untuk kabel G2 adalah lebih kecil, dengan untuk kabel fokus lebih besar teman-teman ya. Untuk soket RGB nya sepertinya masih bagus ya. Lalu kita cek di bagian sini transistor
Nah, ini ada beberapa transistor, barangkali untuk kakinya teman-teman ya tidak menempel, atau mungkin solderannya yang lepas, bisa mungkin ditambahi atau solder ulang untuk matriknya ini. Langkah selanjutnya kita pasang dulu teman-teman ya. Langkah selanjutnya langsung saja kita ke titik masalahnya. Sepertinya untuk metrik RGB-nya bagus ya, dan soketnya juga bagus, dan kabel fokusnya juga bagus. Lalu kita melangkah selanjutnya untuk jenis kerusakan tadi ya. Kita cek bagian ini dia, bagian IC vertikal. Kemungkinan besar untuk kerusakan tadi di area IC vertikal ini teman-teman ya. Jadi mungkin tidak mungkin, bisa mungkin dikarenakan part pendukung IC vertikalnya ini yang rusak, bisa jadi IC vertikalnya ini yang rusak, atau bisa mungkin solderannya ada yang retak ya di area IC vertikal ini. Nah, ini teman ya, sepertinya solderannya bagus semua ya, tidak ada yang retak. Lalu kenapa sih tampilan gambarnya kok pelangi ya teman-teman ya? Ini yang bisa membingungkan untuk teman-teman pemula semuanya ya. Kita pasang kabel dulu. Kita pasang kabel AC di sini teman ya, kabel listrik untuk menghidupkan TV ini. Nah, ini dia sudah saya pasang teman-teman ya untuk kabel AC listriknya. Langsung saja kita eksekusi untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya. Pertama yaitu pastikan untuk tegangan B plusnya normal teman-teman ya. Untuk jenis tadi kita cek dulu untuk probe hitam, taruh di body tuner juga bisa, di body tabung juga bisa, maksudnya di ground tabung teman-teman ya. Kita cek di skala DC ya. Ini di skala DC untuk pengukuran ini kita langsung kita hidupkan teman-teman ya. Berapa sih untuk tegangannya? Nah, ini dia untuk B plusnya teman-teman ya, terukur 107 volt, sedangkan di pin 2 nya IC vertikal teman-teman ya, terukur 13,43. Di pin 4 nya terukur minus 14 volt ya. Jadi tegangan di IC vertikalnya sudah ada, tapi kenapa tampilan gambar kok masih pelangi ya? Nah, ini besar kemungkinan untuk jenis kerusakan ini teman-teman ya. Perlu diketahui ada 7 macam untuk cek and recheck pada kerusakan gambar pelangi ya. Satu yaitu kita cek pakai obeng ya. Nah, ini kita cek pakai obeng, posisikan di yoke. Nah, ini dia. Kalau untuk obeng ini sempat getar, berarti IC vertikalnya sudah bekerja. Kalau nggak getar, otomatis IC vertikalnya ini belum kerja teman-teman ya. Yang kedua yaitu tadi cek kabel fokus. Yang ketiga adalah cek soket RGB. Yang keempat yaitu bisa mungkin dicek pakai tabung lain. Yang kelima yaitu bisa mungkin flybacknya yang bermasalah. Yang enam yaitu cek IC vertikalnya, kemungkinan besar IC vertikalnya yang rusak. Yang ketujuh yaitu cek elko untuk video.
250 volt 10 mikro ya. Nah, ini dia posisinya di sini untuk tegangan videonya. Nah, ini dia teman-teman ya untuk elko videonya 250 volt 10 mikro. Barangkali kemungkinan besar dia nilai kapasitasnya menurun ya, bisa mungkin, dan bisa jadi elko ini teman-teman ya, untuk elko di area IC vertikalnya ini bisa mungkin yang 1 mikro, 10 mikro, atau 100 mikro 50 voltnya yang kapasitasnya menurun atau hilang. Ini bisa mungkin bisa pengaruh besar untuk tampilan gambar pelangi teman-teman ya. Langsung saja kita eksekusi di mana sih untuk kerusakan gambar hanya pelangi tadi teman-teman ya. Memang gampang-gampang susah untuk jenis kerusakan gambar pelangi tadi teman-teman ya. Yang wajib kita ketahui yaitu mengukur ya, mengukur tegangan di pin 1 sampai di pin 7 di IC vertikalnya ini. Bisa mungkin beberapa pendukungnya, bisa mungkin elko-nya tadi, bisa mungkin resistor SMD-nya ini ya, yang nilainya berubah tidak semestinya, bisa mungkin terjadi ya. Sekarang kita cek ya teman-teman ya, kita cek di pin 1 sampai di pin 7 berapa sih nilainya atau tegangannya di masing-masing 7 pin untuk IC vertikal ini yang mengakibatkan gambar tampilan pelangi ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk gambar pelangi seharusnya jangan sampai lama-lama ya untuk menghidupkannya, nanti bisa berakibat fatal dan bisa mungkin layar tabung ini akan putus karena tegangan yang masuk di yoke-nya ini, di defleksinya ini, dia menjadi tegangan plus ya yang masuk di sini. Jadi otomatis yoke-nya ini akan pewanas over, akhirnya tabungnya ini bisa putus. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangan di pin sini ya, pin 1 sampai, maksudnya pin 1 dulu dan pin 7 ya. Berapa sih tegangannya di pin 1 dan di pin 7 tersebut. Karena berhubung ini TV masih belum normal, jadi nggak boleh lama-lama untuk menghidupkannya. Sekarang kita cek tegangannya dulu di pin 1 dan di pin 7 dulu. Mesti harus sabar teman-teman ya untuk pengukuran untuk jenis ini. Jadi hati-hati teman-teman ya. Sama tadi untuk probe hitam taruh di body tuner ya. Sekarang kita cek di pin 1, dia terukur berapa volt ya. Ini sudah hidup untuk TV-nya. Dia terukur 2,2 volt ya. Sedangkan di pin 7-nya terukur 4,86 volt. Nah, ini dia. Ini yang berpengaruh ya. Harusnya di pin 1 sama di pin 7 itu keluar kurang lebih 2 volt ya di pin 1-nya dan di pin 7-nya. Ini kok melebihi ya. Di pin 7-nya kok terukur 4 volt. Sekarang kita cek di sini, bisa mungkin transistornya ini, bisa mungkin resistornya ini ada yang nilainya berubah atau kapasitasnya untuk elko tadi yang berubah. Kita cek dulu teman-teman ya. Oke kawan-kawan, setelah pengecekan hampir selama 1 jam ya teman-teman ya, untuk jenis kerusakan tadi, kerusakan gambar pelangi teman-teman ya, telah ditemukan yaitu resistor SMD teman-teman ya, tempatnya di sini. Nah ini dia
414 ya teman-teman ya. Ini dia. Ini nilainya yang berubah menjadi besar ya. Otomatis tidak sesuai dengan aslinya untuk R tersebut. Ini dia untuk resistornya R414 di pin 7 teman-teman ya. Ini dia menghadap ke pin 7. Ini adalah pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, dan pin 7. Dia mengarah ke pin 7 di IC vertikal tadi teman-teman ya. Sekarang tinggal kita ganti dulu untuk IC vertikalnya teman-teman ya. Maksudnya kita ganti dulu untuk resistor SMD di vertikal tersebut, di pin 7 IC vertikal tersebut. Ukurannya adalah 122. 122 adalah nilainya 1K2. Kita lepas dulu untuk R ini, sekalian kita ganti dengan resistor biasa teman-teman ya. Kita gunakan resistor biasa. Nah ini dia modelnya resistornya teman-teman ya. Sangat kecil sekali. Sekarang tinggal kita ganti dulu dengan resistor dengan ukuran sama teman-teman ya. Tapi memakai resistor ini dia. Memakai resistor 1K2 ya. Coklat merah ya. Ini untuk resistornya, dan kita pasang di area tadi. Kita pasang dulu teman-teman ya. Nah ini dia sudah saya pasang untuk resistornya tadi teman-teman ya. Dia memakai 1K2 di pin 7 ya. Di pin 7 IC vertikal menuju resistor 1K2. Ini dia cara pemasangannya, dan posisinya yang rusak adalah ini ya. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya teman-teman ya. Di pin 1 dan di pin 7 IC vertikal tersebut, apakah sudah ada perubahan setelah penggantian resistor ini ya. Sekarang tinggal kita cek berapa sih tegangannya di pin 1 dan pin 7 ya. Kita cek di pin 1. Nah, dia terukur 1,4 volt ya. Dan di pin 7-nya terukur 1,8 volt. Ini di pin 7-nya. Sedangkan di pin 1-nya terukur 1,8 volt. Berhubung ini memakai simetris, jadi di pin 4 terukur minus 14,88 volt ya. Sedangkan pin 2 terukur 14,87 volt. Sedangkan pin 6-nya terukur 15,33 volt. Sekarang kita cek untuk tampilan gambarnya. Sekalian nanti kami bagikan pengukuran full ya di pin 1 sampai di pin 7 di AC vertikal ini. Tinggal kita cek untuk tampilan gambarnya apakah ada perubahan setelah di pin 1 dan di pin 7 sudah normal ya. Nah, ini dia. Sepertinya sudah normal teman-teman ya untuk tampilan gambarnya, dan tidak berpelangi lagi untuk tampilan gambarnya. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya, berapa sih tegangannya di IC vertikal tersebut. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya ya.
maaf untuk durasi agak lama karena ini untuk pengukurnya agak banyak ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek di pin 1 dan di pin 7 untuk IC vertikal ini. Dan harus hati-hati teman ya untuk pemula untuk pengukuran jenis ini. Kita cek di pin 1 1,85, di pin 2 terukur 14,88 volt, di pin 3-nya terukur minus 13,14 volt teman-teman ya. Di pin 4 terukur minus 14,88 volt. Di pin 5-nya terukur ya ini ya, minus 0,2,8 milivolt. Di pin 6 terukur 15 volt. Di pin 7-nya terukur 1,86 volt. Sedangkan untuk di sini di kaki, maksudnya di kabel untuk vertikalnya teman-teman ya, di soket kabel vertikalnya terukur ya, minus 17,6 milivolt ya. Sedangkan di pin 2 nya terukur minus 16,8 milivolt. Otomatis ini mendekati 0 volt teman-teman ya untuk jenis TV Polytron ini. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kerusakan tadi bukan karena di IC vertikalnya ya, bukan di IC vertikalnya ini, melainkan hanya kerusakannya di resistor 1K2 di pin 7 IC vertikal. Jadi otomatis untuk tegangan di sini juga normal teman-teman ya. Di elko ini, di elko, nah ini ada elko 2, ini adalah untuk supply IC vertikal ini. Jadi bukan kerusakannya di tegangan sini. Gitu aja teman-teman. Mungkin berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini agak sariawan untuk lidah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.